Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yahya Zulkarnain. Sebelumnya saya membahas tentang perkuliahan, perkuliahan statistika kita di semester ini seperti apa gitu ya. Jika nanti ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya via sesi video conference berikutnya ataupun via grup gitu ya. Oke, sekarang saya akan membahas tentang pengantar dari statistika gitu ya. Sebelum itu ada kutipan yang sangat bagus ya menurut saya dari Buya Hamka. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, sedangkan namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Jadi intinya kita ketika belajar itu jangan lupa pada iman kita, gitu ya. Keimanan kita juga ditingkatkan, jangan hanya ilmu pengetahuan aja ditingkatkan, karena itu seperti lentera di tangan pencuri. Bisa dibayangkan ya, berarti negatif terus digunakannya. Lentera itu digunakan untuk hal-hal yang negatif, seperti itu. Oke, kita lanjut. Apa itu statistik gitu ya? Jadi statistik itu adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau lain-lain berdasarkan hasil pengumpulan data, pengolahan hingga penarikan kesimpulan. Jadi seperti itu. Jadi statistika itu atau statistik itu dasarnya adalah data gitu ya. Yang kemudian nanti akan divisualisasikan dalam bentuk tabel, grafik, dan lain-lain. Gitu. Pengolahannya itu banyak sekali. Nah, ada istilah yang dua istilah yang sama, terkesan sama tetapi sebenarnya sedikit berbeda. Itu ada statistik dan juga statistika. Kalau statistik itu yang tadi dari awal saya pakai itu adalah suatu hasil gitu ya, hasil datanya hasil data ya, yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan sebagainya. Sedangkan statistika itu adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Jadi statistik itu biasanya mewakili dari hasil pengolahan gitu atau proses pengolahannya gitu ya. Sedangkan statistika itu ilmu yang menaunginya gitu ya. Makanya banyak orang yang juga menggunakan kata statistika karena itu lebih luas daripada statistik. Kegunaan dan fungsi statistik itu pertama ini ada 5 poin penggunaannya. Sebetulnya itu ada banyak banget mungkin ya yang tidak bisa saya masukkan semua ke sini. Kalian nanti bisa berikan pendapat kalian fungsi dari statistik. Pertama adalah teknik untuk membuat perbandingan. Jadi perbandingan di sini adalah misalkan kalian ada dua variabel gitu ya. Nah, mana yang lebih baik gitu ya. Nah, dengan statistik bisa kelihatan nanti mana yang lebih baik. Seperti itu. Terus yang kedua menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Jadi ya kita tahu kan grafik, tabel gitu ya. Sebenarnya banyak sekali visualisasi data yang bisa terlihat gitu ya. Ada via radar gitu ya, yang misalkan kalian main game gitu ya, kalian milih karakter tertentu, terus ada seperti radar gitu ya. Nah radar itu mewakili dari seberapa baik dia dalam satu sisi, misalkan attack-nya bagus gitu, atau itu dari sisi game, misalkan dari sisi BMKG gitu. BMKG itu juga salah satu bentuk dari visualisasi data. Contohnya apa? Contohnya misalkan untuk menentukan titik api gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari visualisasi data tersebut mana daerah mana yang memiliki titik api terbanyak gitu kan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga mengukur besaran dari suatu gejala. Nah, ini indikatornya. Misalkan COVID gitu ya. COVID itu kalau kalian baca berita gitu ada namanya positive rate gitu ya. Nah, positive rate itu adalah ukuran dari kejadian corona yang terjadi sekarang gitu ya. Jadi positive rate itu menjadi acuan dalam mengukur seberapa baik daerah tersebut dalam menangani kasus, dalam mengendalikan kasus COVID gitu ya. Di Indonesia sendiri masih cukup besar gitu ya. Setahu saya masih lebih dari 15%. Kalau dari WHO itu 5%, di bawah 5% itu sudah dikatakan sudah bisa mengendalikan. Tapi secara region ada beberapa kota yang udah di bawah 5% gitu ya. Jadi sudah terkendali sekali gitu. Nah, terus yang keempat adalah menentukan hubungan sebab akibat. Yang tadi saya bilang dalam korelasi itu kan ada beberapa variabel. Nah, variabel itulah nanti akan kita ketahui mana yang akan mempengaruhi, mana yang dipengaruhi gitu ya. Jadi mempengaruhi, dipengaruhi. Itu kan akan terlihat mana yang menyebabkan, mana yang mengakibatkan gitu. Terus yang terakhir adalah menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. Nah, ini adalah fungsi yang paling fundamental dari statistik gitu ya. Karena bayangkan misalkan kamu punya data Excel gitu ya. Kemudian kamu kasih ke orang atau ke tukang kopi gitu atau tukang-tukang lain gitu ya.
kira-kira dia bisa baca nggak? Saya yakin enggak gitu ya. Nah, dengan statistik gitu ya, dirubah data tersebut menjadi visualisasi yang mudah dimengerti. Contohnya tabel, atau contoh yang paling gampang adalah grafik gitu ya. Dari grafik orang yang baca juga bisa melihat bahwa oh ini loh hasilnya, oh ini loh informasinya, seperti itu. Nah, statistik itu ada dua jenisnya, ada statistik deskriptif dan statistik inferensia. Statistik deskriptif itu adalah teknik yang memberikan informasi mengenai data yang dimiliki. Nah, gambarannya adalah distribusi frekuensi itu termasuk statistik deskriptif gitu ya, karena dia hanya mengolah untuk menggambarkan gitu, tidak untuk menyimpulkan. Karena dari statistik deskriptif ini kesimpulan setiap orang tuh bisa saja berbeda gitu ya, tergantung perspektif dia melihatnya. Dan biasanya statistik deskriptif itu menggunakan seluruh data yang ada, tidak menggunakan sampel. Tapi apakah bisa menggunakan sampel? Bisa gitu ya, bisa menggunakan sampel. Tapi umumnya statistik deskriptif itu menggunakan semua data. Contoh yang digunakan sampel itu apa? Misalkan kayak quick count gitu ya, itu menggunakan sampel. Dan nanti akan ditampilkan hasil dari sampel yang diambil. Gitu. Nah, terus statistik inferensia. Statistik inferensia itu adalah suatu statistik yang berkaitan dengan data. Kemudian dilakukan pengambilan kesimpulan. Seperti itu. Ini outputnya dari statistik deskriptif itu banyak, ada diagram pie, ada garis gitu ya, diagram garis, dan juga ada yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi visualisasi data terhadap suatu daerah. Nah, untuk output dari statistik inferensia itu biasanya uji hipotesis. Jadi hipotesisnya nanti akan diuji. Apakah hipotesis kita diterima atau enggak gitu ya. Jadi gambarannya yang seperti di slide ini. Jadi slide ini oke. Bentar. Oke. Nah, ini misalkan di sini. Jadi di uji hipotesis ini akan terlihat jika nilai kita masih daerah penerimaan di sini tengah, maka hipotesis kita akan diterima. Tapi kalau sudah lewat, itu hipotesis kita akan ditolak, sehingga akan muncul nanti hipotesis alternatif gitu ya, yang lain. Nah, terus kedua, ini hasil output dari SPSS, aplikasi perhitungan statistik. Di sini pengolahan terhadap chi-square gitu ya, atau chi kuadrat. Nah, yang dilihat apa? Biasanya yang dilihat adalah value dari percent chi-square ini. Nah, kemudian adalah sin sigma gitu ya, ini 0,485. Nanti dibandingkan dengan tingkat ketelitian kita gitu. Oke. Terus tadi ada jenis data kualitatif, kuantitatif gitu ya. Data kualitatif itu biasanya data yang dinyatakan bentuk bukan angka. Sedangkan untuk kuantitatif itu bentuk angka. Biasanya statistik menggunakan data yang kuantitatif gitu ya. Tapi apakah bisa yang data kualitatif? Bisa gitu ya. Banyak sekali tools yang dapat mengkonversi dari data kualitatif menjadi kuantitatif gitu ya. Di sini ada turunannya. Jadi ada data nominal, data ordinal dari kualitatif, dan ada interval dan juga rasio dari data kuantitatif. Seperti itu. Untuk nanti detailnya berikutnya kita akan jelaskan. Jika ada yang bertanya silakan. Terus teknik pengambilan data kualitatif gitu ya. Jadi kualitatif itu ada tekniknya. Jadi biasanya ya ini yang paling umum gitu ya. Tapi mungkin ada cara-cara lain. Pertama dengan wawancara. Jadi kalau kalian mungkin pernah diwawancara secara langsung, terus kalian hanya menjawab dari pertanyaan. Nah, nanti si orang itu akan merecord gitu ya, merecord dari jawaban kalian. Nah, hasil jawaban kalian itu nanti akan dikonversi gitu menjadi suatu nilai. Kedua adalah observasi. Jadi kita melihat kondisi yang sekarang sedang diamati gitu ya. Misalkan kita lagi meneliti tentang tingkat kemacetan gitu. Kita bisa observasi dari beberapa daerah melihat. Terakhir adalah teknik dokumen. Jadi teknik dokumen ini biasanya ambil dari sumber sekunder gitu ya. Bisa dari penelitian orang lain, bisa dari data-data pemerintah gitu atau daerah, instansi daerah dan lain-lain. Terus teknik pengambilan data kuantitatif itu umumnya ada dua sih yang biasa digunakan. Pertama survei, menggunakan alat kuesioner. Jadi kuesioner yang disebar harus sesuai dengan kaidah ilmiah. Terus yang kedua adalah dataset statistika. Dataset statistika ini
hampir mirip seperti dokumen yang sebelumnya tadi, teknik dokumen. Tapi biasanya ini memang fokus untuk selalu merecord dari apa namanya yang dibahas. Misalkan tingkat kemiskinan gitu ya, kemiskinan di Indonesia berapa orangnya gitu ya. Nah itu bisa kita lihat di BPS. Nah ketika kita ambil penelitian tentang itu, kita bisa mengambil atau merujuk data tersebut gitu. Oke, jadi itu dulu aja untuk pertemuan kali ini. Semoga nanti di pertemuan berikutnya kita akan bisa diskusi via Zoom gitu ya. Jadi teman-teman terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa nanti di minggu depan gitu ya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Ya, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.